끝나고 난 다음에도 잠깐 얘기했는데 이 AFF 대회가 To respect, we need to respect that from Indonesia. Meskipun secara harfiah Piala AFF 2024 dijadikan PSSI sebagai ajang regenerasi, namun sejatinya ini juga dijadikan para pemain muda untuk membuktikan diri kalau mereka memang layak untuk membela timnas Indonesia. Selain itu pun perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini memang gak akan berjalan mudah. Bahkan di fase grup, Indonesia diprediksi bakal bekerja keras agar bisa lolos ke semifinal. Memang di tim ini ada nama-nama familiar seperti Asnawi, Arhan, Rafael Strike, dan Muhammad Ferrari. Namun sebagian besar dari pemain lainnya adalah mereka yang minim pengalaman di level internasional. Tapi meski begitu, dengan fakta bahwa Indonesia menjadi tim yang kini tengah mengalami perkembangan signifikan di sepak bola dunia, seperti menjadi salah satu tim yang lolos di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bahkan mampu menumbangkan tim kuat seperti Arab Saudi, lantas membuat rival Garuda di ajang AFF ini bertekad besar untuk mengalahkan tim Garuda dengan berbagai cara. Ya, hampir semua tim di Asia Tenggara benar-benar ingin mengalahkan timnas Indonesia demi meningkatkan level mereka di kancah Asia. Bahkan si rival bebuyutan yakni Vietnam sampai menyiapkan diri semaksimal mungkin dengan berlatih di Korea Selatan demi bisa mengalahkan timnas Indonesia di ajang bergengsi Asia Tenggara ini. Ya, memang patut diakui bahwa Indonesia kini menjadi tim yang paling disegani di kawasan Asia Tenggara berkat prestasi yang terus ditoreh sepanjang tahun ini. Level tim Garuda yang kini telah meningkat, membuat tim tetangga ingin membuktikan diri bahwa mereka bisa menumbangkan tim yang dahulunya dianggap remeh di kawasan Asia itu. Semua ingin mengalahkan Indonesia, baik itu Thailand, semuanya, karena kita sudah terlalu tinggi larinya. Ungkap pengamat sepak bola nasional Bung Ropan. Jelas, fakta meningkatnya level timnas Indonesia di era sekarang ini membuat negara rival iri bukan main. Bahkan mereka hingga meremehkan kekuatan tim Garuda di ajang kelas ASEAN yang tengah bergulir ini menilik Sintayong yang menurunkan mayoritas pemain muda lokal. Ya, sejumlah pengamat sepak bola Vietnam bahkan kompak menyebut bahwa timnas Indonesia merupakan tim yang biasa-biasa saja tanpa diperkuat oleh pemain keturunan yang dinilainya menjadi kekuatan utama di tim Garuda. Salah satu dari mereka yakni Tindung mengatakan bahwa timnas Indonesia berkembang dalam beberapa tahun terakhir berkat efek dari kehadiran pemain naturalisasi. Tapi ketika pemain-pemain itu tidak memperkuat timnas Indonesia, performa skuad Garuda dinilai otomatis menurun. Level timnas Indonesia naik dalam beberapa tahun terakhir. Namun level itu naik karena kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang bagus dari Eropa. Ketika timnas Indonesia diperkuat sebagian besar pemain lokal, permainan mereka biasa-biasa aja. Kata Tindung. Ya, apa yang diungkapkan oleh pandit sepak bola Vietnam itu sejatinya juga tidak sepenuhnya salah. Memang dalam perjalanan Garuda di AFF edisi ini, tim Merah Putih harus menjalani jalan yang cukup terjal mengingat Coach Shin yang membawa skuad mudanya di ajang ini. Meski sukses mengalahkan Myanmar di laga tandang dengan skor yang sangat tipis, tapi Indonesia harus menoreh hasil imbang di laga kandangnya kalau melawan tim yang notabene bisa dikalahkan seperti Laos. Tapi meski begitu, ujaran remeh yang diungkapkan oleh pandit Vietnam tersebut seharusnya juga membuat mereka berkaca terlebih dahulu melihat bagaimana kualitas timnya sendiri. Ya, Coach Sintayong sebelumnya sempat menyindir stadion tim Vietnam yang dinilainya sangat buruk dan disebut tak cocok buat sepak bola modern seperti sekarang. Rumput lapangan latihan yang kami pakai tidak bagus, tidak cocok untuk sepak bola modern, ujar Shin dikutip dari laman PSSI. Bahkan lapangan latihan yang digunakan oleh skuad asuhannya kala itu dinilainya benar-benar miris sebab lapangannya terlalu kecil dan tanah yang ada terlalu banyak lubang dan pasir yang bahkan ada katak di lokasi latihan itu.
Tentu berkaca dari ini, Coach menilai bahwa Vietnam seharusnya memperbaiki kualitas lapangannya terlebih dahulu sebelum meremehkan kiprah tim asuhannya. Dengan kualitas sarana sepak bola yang tak memadai seperti itu, ya bisa dibilang kalau mereka sejatinya nggak layak buat menganggap remeh timnas Indonesia seperti sekarang. Ya, Vietnam ini memang bisa dikatakan tim paling rempong, yang sibuk banget ngurusin apa-apa soal tim Garuda, tapi lupa sama masalah sendiri. Padahal FIFA selaku induk sepak bola dunia mengakui kalau Indonesia menjadi negara yang mampu bersaing dengan negara-negara papan atas sepak bola dunia seperti Ekuador, Maroko, dan Panama. Ya, seakan memberi sindiran kepada publik Nguyen, FIFA memuji Indonesia yang dinilai sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 lalu, meski baru pertama kali menyelenggarakan turnamen utama dari FIFA. Dari sisi pelaksanaan, FIFA memuji kualitas Indonesia sebagai tuan rumah yang punya fasilitas serta pelayanan kelas dunia, yang alhasil laga Piala Dunia U17 lalu dipandang FIFA sangat baik di segala sektor. Nah, pujian langsung juga turut diberikan oleh Presiden FIFA Gianni Infantino yang tak hanya memuji dari segi penyelenggaraan, Gianni juga menilai Indonesia patut diacungi jempol karena berhasil menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Sebagai pengalaman pertama bagi Indonesia untuk menyelenggarakan kompetisi berkelas internasional, Gianni mengaku sangat kagum dengan cara masyarakat Indonesia menyambut dunia luar. Apalagi ditambah fakta ada kurang lebih 500.000 penonton yang telah menghadiri kejuaraan tersebut dari awal hingga akhir. Pak Gianni Infantino sampai menyebut kalau Indonesia merupakan negara yang indah dalam menyambut dunia. Tentu pengakuan dari sosok petinggi sepak bola dunia itu kian membuktikan kalau Indonesia benar-benar telah berbenah dari segala sektor untuk memajukan sepak bola tanah air. Dan termasuk di ajang kelas ASEAN AFF ini, PSSI dan Coach mengambil langkah berani demi regenerasi pemain muda yang nanti di masa depan diproyeksikan buat menjadi aset masa depan skuad senior. Ya, terlepas dari segala sindiran, ejekan atau ujaran remeh yang terus bergaung untuk skuad Garuda, Pak Erick Thohir selaku Ketum PSSI ingin tim Merah Putih tetap fokus pada apa yang tengah diperjuangkan sekarang ini. Pak Erick juga meminta para pemain untuk memanfaatkan semua program yang dijalankan sang pelatih demi meraih kemenangan di tiap laga. Apalagi Pak Erick juga yakin kalau Coach Shin Tae-yong sudah tahu betul soal kelebihan dan kelemahan lawan. Ya, meski tak bisa dipungkiri hasil imbang kontra Laos seperti pukulan telak bagi timnas Indonesia jelang laga kontra Vietnam. Tapi harapannya mental para pemain tim Garuda tidak drop dan siap bangkit saat menghadapi tim Nguyen di Stadion Fitri pada Minggu 15 Desember.